Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Senang saya dapat menyapa kembali para pendengar melekat dalam Tuhan. Kekasih, untuk kita dapat mengenal Kristus yang menjelma menjadi manusia, mari dengarkan renungan sampai akhir. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kembali kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah hari ini kami dapat membawa seluruh hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, mari berbicaralah lewat hamba-Mu melalui renungan ini, sehingga firman yang disampaikan sungguh menjadi satu dasar untuk hidup rohani kami, agar kami semakin mengenal Engkau, semakin terus bertumbuh di dalam Engkau, dan semakin menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Tuhan, sekali lagi kami mau buka hati dan pikiran kami, agar firman jatuh di tanah hati kami yang baik dan terus mengalami pertumbuhan sampai kami menghasilkan buah-buah. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema meremukkan kepala ular. Firman Tuhan terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman-Nya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kekasih Kristus, bila kita mencermati ayat dalam Kejadian 3 ayat 15, ini menulis nubuatan tentang permusuhan atau perseteruan, dan kata ini mempunyai makna yang sangat dalam. Makna dari permusuhan atau perseteruan itu merupakan dendam kesumat berdarah yang ada di lubuk hati manusia, dan itu dalam perjanjian lama bagaikan orang membunuh, maka pembunuhnya akan dibunuh, tertulis dalam Bilangan 35 ayat 18. Hal ini seperti bangsa Israel yang memiliki dendam kesumat terhadap bangsa Filistin, tertulis dalam Yeskil 25 ayat 15-17. Kata meremukkan, sebuah kata nubuatan tentang pertikaian yang terus-menerus untuk saling memusnahkan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular adalah Yesus Kristus. Dalam Kejadian 3 ayat 15, kita menemukan nubuatan pertama tentang penyelamat dunia yang disebut keturunan wanita. Dalam firman aslinya Allah menubuatkan permusuhan yang tidak ada habisnya antara keturunan wanita dan keturunan ular yang akhirnya akan dimenangkan oleh keturunan wanita. Janji masa purba ini menunjukkan suatu perjuangan di antara Mesias Israel, sang penyelamat dunia di satu pihak, dan setan, musuh jiwa manusia, di lain pihak. Keturunan perempuan ini bukan orang lain, bukan pendiri agama, bukan tokoh yang mitos, bukan nabi, bukan rasul, tetapi ia adalah Allah sendiri yang inkarnasi ke dalam dunia umat manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya benih perempuan yang dilahirkan oleh hanya perempuan saja, tanpa laki-laki. Janji itu akhirnya menubuatkan kemenangan mutlak di pihak Mesias. Kekasih Kristus, bila kita melihat tentang kelahiran manusia waktu Adam diciptakan oleh Tuhan Allah, tidak memakai bapa dan ibu. Waktu Hawa diciptakan juga tidak memakai bapa dan ibu. Adam tidak memakai benih wanita dari pria. Hawa diciptakan dengan tidak memakai wanita, tetapi keluar dari pria. Adam dan Hawa diciptakan demikian, tanpa bapa, tanpa ibu, karena mereka adalah sepasang manusia yang mula-mula. Jika kita memiliki Allah adalah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Perhatikan, Hawa diciptakan Allah dengan memakai laki-laki, tetapi Hawa bukan dilahirkan melainkan diciptakan. Ketika Kristus lahir ke bumi, memakai perempuan, tetapi tidak memakai laki-laki. Kristus ke bumi bukan diciptakan melainkan dilahirkan. Disinilah perbedaannya, memakai pria untuk mengeluarkan wanita, yaitu Hawa, bukan kelahiran. Memakai wanita untuk melahirkan pria, yaitu Yesus, tetapi bukan penciptaan. Hawa adalah hasil ciptaan, bukan dilahirkan. Yesus lahir, bukan ciptaan. Hawa keluar dari laki-laki, bukan lahir. Sedangkan Yesus lahir, bukan keluar. Inilah cara-cara kebijaksanaan Tuhan sendiri yang melampaui segala kebijaksanaan dan marifat manusia, melampaui logika dan epistemologi manusia.
Allah telah memberi pengharapan kepada manusia. Satu-satunya pengharapan yaitu Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Yesus dilahirkan melalui anak darah Maria, bukan ciptaan. Ia datang dengan membawa hidup surgawi ke dalam dunia, dan Yesus adalah satu-satunya yang disebut sebagai benih perempuan, keturunan wanita. Yesus dilahirkan melalui anak darah Maria tanpa mewarisi dosa asal. Ia berasal dari Bapa yang suci, sehingga dalam nubuat yang disampaikan malaikat Gabriel yang suci dari Allah. Istilah ini sering dipakai khususnya dalam kitab Yesaya, bukan dalam bentuk jamak melainkan tunggal, hanya satu. Satu-satunya yang kudus dari Allah, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Dalam Lukas 1 ayat 26-35 menceritakan dengan tepat bagaimana benih wanita itu masuk ke dalam tubuh jasmaninya tanpa melalui perantaraan seorang manusia laki-laki. Kasih Kristus, dalam Kejadian 3 ayat 15 merupakan kabar baik yang pertama, yaitu pemberitahuan yang bersifat nubuat mengenai pergumulan panjang, permusuhan terus-menerus yang melukai kedua belah pihak, di mana keturunannya yaitu Yesus akan meremukkan kepala iblis, yaitu mengalahkan total tentang kuasa iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya, yaitu akan menghambat langkah perjalanan dari Yesus. Maka Kejadian 3 ayat 15 itu merupakan nubuat, dan nubuat ini berisikan permusuhan yang tidak ada habis-habisnya antara keturunan perempuan dengan keturunan ular itu. Sejarah manusia sudah dinubuatkan akan satu jalur yang ditetapkan oleh Allah, bahwa permusuhan itu tidak akan habis-habis. Puncak peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan rohani yang terjadi pada waktu Yesus disalib. Allah berkata, keturunanmu akan melukai tumit dari keturunan perempuan itu. Tuhan memberikan nubuatan ini kepada Hawa yang merupakan simbol gereja, mengatakan bahwa benihnya, keturunannya, yaitu Kristus dan pengikutnya akan meremukkan kepala ular, tetapi ular itu akan meremukkan tumitnya. Cara tercepat untuk membunuh ular adalah dengan menghancurkan kepalanya. Jika tumit seseorang terluka, kemajuannya hanya terhambat. Iblis telah berhasil menghalangi kemajuan gereja, tetapi itu bukanlah luka yang mematikan, dan itu tidak menghentikan gerakan gereja. Saya percaya Tuhan sedang membuat nubuatan mengenai pertempuran yang akan berkecamuk di dunia antara ular, maksudnya iblis, dan wanita, maksudnya gereja, di hari kejatuhan umat manusia di Taman Firdaus sampai Kristus kembali. Kekasih, permusuhan atau peperangan antara keturunan ular atau kejahatan dunia puncaknya terjadi di kayu salib saat Sang Mesias itu menderita. Teremuknya tumitnya, yaitu Yesus Kristus, menyelesaikan puncak peperangan di atas kayu salib dengan baik. Yesus bukan berperang membela kesejahteraannya sendiri. Waktu kesejahteraannya dirampas habis, kesehatannya sudah terancam, hidupnya sudah dirusakkan, tubuhnya sudah ditusuk, darahnya sudah dialirkan, dan ia mati di kayu salib. Itulah sebabnya di kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai atau sudah genap. Inilah yang dilakukan Yesus menjadi manusia, yaitu mengalahkan atau menghancurkan kuasa iblis. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini, di mana Engkau mengajarkan dan mengingatkan kepada kami agar kami mengerti tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Sesungguhnya hal ini sudah dinubuatkan oleh Engkau Tuhan saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Engkau sudah membuatkan di mana akan lahir seorang keturunan dari perempuan yang akan menghancurkan kepala ular, yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menyelamatkan kami dari kuasa dosa itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah yang menjadi kerinduan kami untuk memahami Engkau di dalam iman percaya kami, sehingga iman kami menjadi semakin kuat dan bahkan kehidupan kami semakin terus menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita
terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.